ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال شيخ الإسلام في العقيدة الأصفهانية. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, awwalu khilafin hadatha fi masailil usul haitsu kaffarat al-khawariju bidzann wa ja'alu sahibal kabirati kafiran mukhalladan finnar. Awal khilaf, awal perselisihan yang terjadi dalam permasalahan usul. Awal kali terjadi khilaf dalam permasalahan usul, yang mana menjadikan Khawarij mengkafirkan dengan semata-mata sebab dosa. Jadi Khawarij kaffara bimujarrad az-zandi, semata-mata orang melakukan perbuatan dosa tanpa memilah dosa ini mengeluarkan dari agama ataukah tidak. Wa ja'alu sahibal kabira kafiran mukhalladan finnar, sehingga dia menjadikan pelaku dosa besar adalah orang yang kafir, keluar dari agama Islam. Wa wafaqathum al-mu'tazilatu ala zawali jami'i imanihi wa islamihi wa ala khuludihi finnar. Dan yang mencocoki Khawarij, mencocoki mereka adalah Mu'tazilah, dengan dasar hilangnya seluruh keimanan dan keislaman dia, dan juga sepakat pada dasar kekalnya orang tersebut dalam neraka. Jadi Khawarij mengkafirkan orang yang terjatuh pada dosa besar, dan yang mencocoki Khawarij adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah punya kecocokan dengan Khawarij dari sisi hilangnya seluruh keimanan dan keislaman dia, dan juga dengan mengatakan orang tersebut kekal dalam neraka. Jadi sebenarnya Khawarij itu juga mengkafirkan orang yang terjatuh pada dosa besar, dan menganggap orang yang terjatuh pada dosa besar dia keluar dari agama Islam serta kekal dalam neraka. Dan yang mirip dengan Khawarij siapa? Mu'tazilah. Apa keyakinan Mu'tazilah? Dia mengatakan orang tersebut ketika terjatuh pada dosa besar hilang juga imannya dan keislamannya, juga kekal dalam neraka secara keyakinan. Namun yang mereka berbeda dengan Khawarij dalam bab al-ism, penamaan. Lakin naza'uhum fil ismi. Akan tetapi Mu'tazilah berbeda dengan Khawarij, ya, berbeda dengan Khawarij dalam bab al-ism, penamaan. Falam yusammauhu atau falam yusammuhu kafiran. Jadi Mu'tazilah tidak menamainya sebagai orang yang kafir. Beda dengan Khawarij menamai orang yang jatuh pada dosa besar sebagai orang yang kafir. Qalu, mereka mengatakan, huwa fasikun la mu'minun wala kafirun. Tidak mukmin, tidak kafir, namun fasik katanya. Nunazziluhu manzilatan bainal manzilatain. Kita letakkan dia, kita posisikan dia manzilah baina manzilatain, pada suatu kedudukan di antara dua kedudukan.
Fahum wa in kanu fil ismi ila ahli sunnah aqrab. Mereka Mu'tazilah meskipun dalam bab penamaan ini tadi lebih dekat kepada ahlu sunnah, fahum fil hukmi fil akhirah ma'al khawarij. Namun mereka dalam menghukumi di akhirat bersama dengan khawarij. Dalam bab al-asma wa sifat, apa keyakinan Mu'tazilah? Affan. Masya Allah, Allah barik fiik. Meniadakan sifat dan menetapkan nama. Jadi Mu'tazilah dalam bab nama-nama dan sifat Allah, dia meniadakan sifat. Allah itu punya nama tapi tidak punya sifat. Namun beda dengan Jahmiyah. Kalau Jahmiyah apa? Apa? Meniadakan nama dan sifat. Kalau Asy'ariyah atau Asy'ariyah menetapkan sebagian sifat dan meniadakan sebagian sifat. Ya. Nama ditetapkan dia menetapkan nama. 99 nama itu ditetapkan sama dia. Tapi dia mengingkari sebagian sifat. Dikenal dengan sifat 20, wujud, qidam, baqa, dan yang semisalnya. Jadi apa kesamaan Khawarij dan Mu'tazilah? Khawarij dan Mu'tazilah itu sama-sama meyakini pelaku dosa besar adalah orang yang kekal dalam neraka. Perbedaannya, kalau Khawarij mengatakan pelaku dosa besar itu orangnya kafir. Kalau Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar itu tidak kafir. Terus apa? Mukmin? Tidak juga. Apa? Dia manzilatun baina manzilatain. Tidak dikatakan mukmin, tidak dikatakan kafir. Jelas? Qultu. Aku berkata. Siapa berkata di sini? Yaitu penulis buku ini, Syekh Faisal Ibnu Yahya Ibnu Mursyid Al-Ghuli. Wa awwalu sayfin sulla fil Islam, awal pedang yang dihunuskan dalam agama Islam. Wa ala al khilafu fil qawaid ad-diniyah, dan khilaf pun semakin meninggi dalam kaidah-kaidah agama. Saiful khawariji alladzina istahallu dima'a ahlil qibla bidzalik. Awal kali pedang yang dihunuskan dalam agama Islam adalah pedang Khawarij, yang mana mereka Khawarij adalah menghalalkan darah ahlul Islam, ahlul qiblah. Fakanu kama na'atahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mereka Khawarij ini sebagaimana disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan, mereka membunuh ahlul Islam dan mereka meninggalkan ahlul awthan. Wa yaqra'una al-Qur'an la yatajawazu taraqihim, mereka membaca Al-Qur'an namun bacaan mereka tersebut tidak melebihi kerongkongan mereka. Alhamdulillah. Mereka baca Al-Quran, tapi bacaan mereka tadi tersebut tidak melebihi kerongkongan. Yamruquna minad din, mereka keluar dari agama ini
Siapa itu? Khawarij. Kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Sebagaimana anak panah itu keluar melesat dari hewan buruannya. Seseorang memanah hewan misalkan, tembus. Nah, demikianlah digambarkan oleh Nabi SAW tentang Khawarij. Mereka itu keluar dari agama sebagaimana anak panah melesat tembus dari hewan buruan. Pada ungkapan yang seperti ini terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang hukum Khawarij. Apakah Khawarij kufar ataukah tidak? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ba'dhum kaffaru al-Khawarij. Sebagian mereka mengkafirkan Khawarij, beralasan dengan argumentasi seperti ini. Warrajih insyaallah taala al-Khawarij tidak kafir. Ketika ditanyakan kepada Ali bin Abi Thalib, ya, pada sebagian riwayat yang dinukilkan dari Ali bin Abi Thalib, walaupun riwayat tersebut ada yang mengintiqad, ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, hum minal kufri farru. Mereka dari kekufuran justru lari. Yang rajih insyaallah taala Khawarij bukanlah orang yang kufar, tapi Khawarij min ahlil ahwa'i wal bid'ah. Fahadhihi thalathu sifatin wa thalathu bid'ain. Na'udzubillah. Ini adalah 3 sifat dan 3 kebid'ahan. Na'udzubillah. Minha wa aslu madhhabil Khawarij. Dan diantaranya serta asal madhab Khawarij adalah 3 sifat dan 3 kebid'ahan Khawarij adalah at-ta'nu tsumma al-khuruj ala hukamil muslimin. Itu yang pertama. Bid'ah Khawarij. Kalau untuk ditanya apa sih bid'ah Khawarij? Dasar usul bid'ah. Usul bid'ahil Khawarij. Yang pertama, at-ta'nu wal khuruj ala hukamil muslimin. Memberontak, mencela pemimpin kaum muslimin. Wa qad akhadhu hadzal amra minal yahud. Abdullah ibn Saba. Mereka mengambil kebid'ahan ini dari Abdullah bin Saba, seorang Yahudi. Jelas ya? Itu yang pertama. Bid'ah Khawarij itu at-ta'nu wal khuruj ala hukamil muslimin. Yang kedua, apa bid'ah Khawarij? Dari apa yang kita baca, kesimpulannya apa? Yang pertama yang pertama al-khuruj ala hukamil muslimin. Yang kedua, mengkafirkan orang yang berbuat dosa. Yang ketiga, baca Quran, masa baca Quran? Membunuh? Bukan. Apa? Apa nih? Menghalalkan darah ahlul kiblah, menghalalkan darah kaum muslimin, ya. Fa fi tarikh Ibnu Jarir At-Tabari, disebutkan dalam kitab Tarikh Ibnu Jarir At-Tabari, anna Abdullah ibn Saba qala liman kana ma'ahu, bahwasannya Abdullah bin Saba berkata kepada orang yang bersama dia, ibda'u
bitta'ni ala umaraikum. Mulailah dengan cara mencela, mengkritisi pemimpin kalian. Kata Abdullah bin Asaba, bilang kepada teman-temannya, mulailah dengan cara mengkritisi pemimpin. Wa azhiru al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar tastamilun nas. Tampakkan seakan-akan kalian itu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tastamilun nas itu sudah bisa kalian jadikan membuat orang itu tertarik, bisa membuat orang simpatisan. Qultu, kata Syekh, aku katakan, hadza huwal gharadu min thawratihim. Ini adalah tujuan dari thawratihim, tujuan dari provokasi mereka. Wa syaghabihim, dan tujuan dari kegaduhan mereka. Apa tujuannya? Istimalatu qulubil 'amah wal hamajur ru'a, yaitu membuat simpatisan hati orang-orang awam dan orang-orang yang suka membebek. Al-hamaj ar-ru'a itu istilah untuk orang yang manut wai. Wahum ab'adun nasi 'anil 'adl, sedangkan khawarij mereka adalah orang yang paling jauh dari sikap keadilan. Wahum asasul zulmi wal fawda wal fasad wa za'za'atil amni wal aman. Mereka para khawarij adalah pondasi kezaliman, kegaduhan serta kerusakan, dan juga merupakan dasar dalam membuat kegoncangan dari keamanan suatu wilayah. A'maluhum tunakidu aqwalahum. Perbuatan khawarij itu justru berbeda dengan omongan mereka. Wa ma tamakkanu fi baladin illa wa halla fiha al-kharabu wad-damaru wal qatl wa safkud dima al-ma'sumah. Tidaklah mereka khawarij berkuasa pada suatu negeri, melainkan akan nempel di negeri tersebut kehancuran, kerusakan, pembunuhan serta pertumpahan darah-darah yang terjaga. Yu'azzimuna as-saghirah wa yartakibuna al-kabira bismid din wa bismil adl wa muharabatil fasad. Mereka menyepelekan dosa kecil dan juga mereka melakukan dosa besar dengan kemasan agama dan juga dengan kemasan keadilan dan juga dengan kemasan memerangi kerusakan. Wahum ahlu fasadin wa tama'in. Dalam kondisi sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang suka buat kerusakan dan juga penuh dengan kerakusan. Ya'khuduna minal ayat ma yuwafiqu ahwa'ahum faqat. Mereka itu suka ngambil-ngambil ayat Al-Quran yang cocok sesuai dengan hawa nafsu mereka saja. Itu cara menerjemahkannya. Wa qad dzakara Abu Hayyan At-Tauhidi fil Basair. Disebutkan oleh Abu Hayyan At-Tauhidi dalam kitab Al-Basair. Anna rajulan minal khawarij. Bahwasanya ada seseorang dari kalangan khawarij. Ata Al-Hasan Al-Basri. Orang tersebut mendatangi Al-Hasan Al-Basri. Faqala lahu. Lalu dia berkata kepada Al-Hasan Al-Basri, ma taqulu fil khawarij? Apa pendapat engkau tentang khawarij? Qal, kata Al-Hasan Al-Basri, hum ashabu dunia.
Khawarij tersebut ashab dunia. Qala wa min aina qulta? Kata seseorang yang dari kalangan Khawarij tadi, berkata kepada Al Hasan Al Basri, dari mana engkau ngomong seperti ini? Alasannya apa? Argumentasinya apa? Kata dia, wahaduhum yamshi fir rumhi hatta yankasira fi wa yakhruj min ahlihi wa waladihi. Salah seorang dari mereka, katanya, Khawarij itu, ada yang berjalan di tengah-tengah kepungan tombak sampai patah tombak tersebut pada dirinya. Dia keluar berperang meninggalkan keluarga dan istrinya. Kata seorang Khawarij ini, kenapa engkau menuduh Khawarij itu adalah ahlud dunia, wahai Al Hasan Al Basri? Mereka itu berperang, ninggalkan anak bini, masuk dalam kecamukan tombak-tombak pemerintah, tombak-tombak tentara dan pasukan tim-tim elit penguasa. Dia rela mati. Qala Al Hasan, kata Al Hasan Al Basri, haddatsani anis sultan, atau afwan, haditsni anis sultan. Coba engkau sampaikan kepadaku tentang penguasa. Ayamna'uka min iqamatis salah? Apakah penguasa yang kalian berontak tersebut adalah menghalangi kalian dari melaksanakan sholat 5 waktu di masjid? Wa ita'iz zakah? Apakah pemerintah penguasa yang kalian berontak tersebut menghalangi kalian dari menunaikan zakat harta ataupun zakat fitrah? Wal haji wal umrah? Emangnya penguasa yang kalian lengserkan, yang kalian ingin berontak adalah penguasa yang menghalangi dari haji dan umrah? Qala lah. Kata Khawarij ini tadi mengatakan, enggak. Qala fa'arahu innama mana'aka ad-dunya faqataltahu 'alaiha. Maka menurutku yang menghalangi engkau itu adalah dunia, sehingga engkau memerangi dia karena dunia. Benar apa enggak kira-kira ucapan Hasan Al Basri? Ini kalau antum amati Dr. Vicky benar. Ya enggak? Cobalah kita jengok yang demo. Ada enggak yang demo? Sejarah mulai kita hidup di Indonesia ini, yang kita mengenal negara, istilah demonstrasi, kudeta mengkudeta, ada ndak antum terdengar pemerintah itu dikudeta karena kenapa? Karena melarang pengajian. Ada ndak? Pemerintah demo, kenapa demo itu? Karena demonya karena masjid itu dilarang dibangun di sana. Kalaupun ada, ya paling 10, 20, 30. Ya enggak? Kalau demo besar-besaran itu balik-baliknya ke perkara dunia. Seperti itu tadi. Contoh maksiat. Ana mau tanya sama antum, pernah ada antum terdengar masyarakat itu ramai berbondong-bondong demonstrasi untuk menuntut kepada penguasa agar ditutup semua tempat-tempat prostitusi, ditutup juga kafe-kafe tempat minuman keras? Ada apa tidak? Tidak ada. Kalau demo tentang pekerjaan, demo tentang ini, demo tentang ini, tidak lepas dari urusan dunia. Kemudian kata beliau, al-khuruj ala al-hukam asasu kulli baliyatin ila yaumil qiyamah. Memberontak terhadap al-hukam, terhadap penguasa adalah pondasi segala musibah sampai hari kiamat. Baliyatul khawarij bi jami'i ashkarihim mundu qadimiz zaman al-khuruj ala hukamil muslimin. Musibah khawarij itu dengan seluruh jenis-jenis mereka sejak zaman dahulu adalah memberontak terhadap penguasa kaum muslimin. Wa hadzal fi'lu maradun mutajazzir fi qulubihim. Ini adalah
penyakit yang sudah berakar di hati mereka. Mutajadzir itu berakar. Hatta law kana al-hakim min ahli shalah wa min ahli rasyad. Meskipun pemimpin tersebut adalah orang yang saleh, orang yang terbimbing, falan yaslam minat ta'an fihi. Enggak akan mungkin bisa selamat dari kritikan dan celaan. Wa kaifa sayaslam man min ta'nil khawarij. Terus bagaimana mungkin dia bisa juga selamat dari celaan khawarij? Walam yaslam min ta'nihim Rasulullah SAW. Ya. Dan juga tidak selamat dari celaan khawarij, kritikan khawarij, yaitu Rasulullah SAW. Wala sahabat, tidak juga sahabat yang selamat. Wala man ja'a ba'dahum ila yaumina hadha. Dan juga tidak akan selamat orang-orang yang setelah Nabi, setelah para sahabat ketika mereka memimpin sampai zaman kita sekarang. Wa minal mu'sif anna at-tarikh qad sattara mihanan wa fitanan ma la yuhsihi illallah bisababi hadzal fi'lil khabith. Yang sangat kita sayangkan bahwasanya sejarah telah menulis sekian banyak ujian-ujian dan sekian banyak fitnah-fitnah yang tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala dengan sebab perbuatan khawarij ini tadi. Wa ma'a hadza nara al-ba'd la yatta'iz bima hadatsa minal fitani wa minal fasad wa min iraqatid dima wa intilaqi aidis sufaha. Bersamaan ini kita melihat ada sebagian orang tidak bisa mengambil nasihat tidak bisa mengambil ibrah, tidak bisa mengambil pelajaran dari segala sesuatu yang terjadi dari sekian banyak fitnah dan juga kerusakan serta tertumpahkannya darah kaum muslimin dan juga termanfaatkannya melalui tangan-tangan orang-orang yang bodoh. Ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi Minhajus Sunnah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Minhajus Sunnah, wala'allahu la yakadu ya'rif atau yu'raf ta'ifatun kharajat ala dzil sultan illa wa kana fi khurujiha minal fasad ma huwa a'zam minal fasad alladhi azalathu. Wala'allahu, nampaknya barangkali, la yakadu ya'rif ta'ifatan, hampir-hampir seseorang itu tidak mengenali ada sekelompok ta'ifah yang berupaya untuk memberontak kepada penguasa, melainkan tatkala dia memberontak tersebut akan memunculkan kerusakan yang jauh lebih baik, yang jauh lebih besar dibandingkan kerusakan yang dia hilangkan. Maksudnya kata Ibnu Taimiyah, orang itu hampir-hampir saja tidak akan mendapati suatu kelompok yang berupaya untuk memberontak terhadap penguasa dengan alasan menghilangkan kemungkaran, dengan alasan menghilangkan kerusakan, namun justru kerusakan yang mereka timbulkan jauh lebih besar dibandingkan kerusakan yang mereka hilangkan. Kalau antum perhatikan memang benar. Tidak usah jauh-jauh, demonstrasi saja. Demonstrasi yang mereka lakukan itu jauh lebih besar mafsadatnya dibandingkan maslahat yang mereka hasilkan. Waqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan, waqul, katakanlah, waqallah, kata Ibnu Taimiyah, waqallah man kharaja ala imamin dhi sultanin illa kana ma tawallada ala fi'lihi minasyar' a'zam mimma tawallada minal khairi. Kata Ibnu Taimiyah, waqallah man kharaja ala imamin dhi sultanin, sangat sedikit, sangat jarang sekali orang yang memberontak penguasa, melainkan sesuatu yang dilahirkan atas dasar perbuatan tersebut berupa keburukannya jauh lebih besar dibandingkan yang dia lahirkan berupa kebaikan. Maksudnya apa? Orang yang memberontak terhadap penguasa sangat jarang sekali kondisinya, melainkan ya, keburukan yang dihasilkan itu jauh lebih besar dibandingkan kebaikan. Ya. Wa qala al-Qurtubi. Faham? Jelas Dr. Fikih? Maksudnya orang yang memberontak terhadap penguasa itu keburukan yang dia hasilkan itu jauh lebih besar dibandingkan kebaikan yang diwujudkan sama dia. Wa qala al-Qurtubi rahimahullah. Berkata Imam al-Qurtubi, al-khuruj 'alaihim yastabdil al-amna bil khauf wa iraqatad dima. Memberontak terhadap penguasa itu bisa mengganti nikmat aman berubah menjadi rasa takut, wa iraqatad dima,
menimbulkan pertumpahan darah, wantilaki aidis sufaha, dan pemanfaatan tangan-tangannya orang-orang yang bodoh, wasyannil gharat 'alal muslimin, juga ada upaya penyerangan-penyerangan terhadap kaum muslimin, wal fasad fil ard, dan kerusakan sekian banyak yang terjadi di muka bumi ini tadi. Wallahu ta'ala al-shawab. Ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini.